Kalau terjadi kecelakaan kerja sekali saja atau pencemaran lingkungan sekali saja, tapi viral, terekspos kemana-mana gitu ya. Apalagi zaman sekarang jejak digital sulit kita bendung, Mas. Ada Pameo kan, lebih baik ditangkap polisi daripada ditangkap netizen katanya gitu kan Pameonya. Nah, artinya apa? Halo viewers, kembali di podcast kesayangan Ika Techside, Inspiring New Insight. Episode kali ini telah hadir bersama kita Mas Subhan, angkatan 2003, yang waktu lalu sempat juga mengisi podcast kita. Dan sekarang kita akan lebih mendalami lagi tentang dari sisi bisnis. Halo Mas. Halo Mas Adrian, sehat selalu Mas. Oh selalu. Ketemu lagi Mas. Ketemu lagi kita. Alhamdulillah, rezeki saya ini. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kesibukan masih? Alhamdulillah masih rutinitas Mas. Nah saat ini Mas Subhan menjabat sebagai Direktur Utama PT Waskita Trans Jawa Toll Road. Betul. Ya, Mas ya, WTTR ya. Nah viewers, kita akan mengulas apa itu perusahaan WTTR itu, bagaimana agar tol Trans Jawa bisa minimal dalam kecelakaannya, pembangunannya, operasionalnya. Nah itu nanti kita akan ngobrol banyak nih dengan Mas Subhan. Ini nggak nyangka kan, beliau ini mempunyai tol ternyata. Oke Mas Subhan, monggo silakan. Bagaimana cerita sedikit nih tentang Waskita Trans Jawa Toll Road ini? Ya makasih Mas Adrian. Ini luar biasa ya moderator kita ini. Tidak kenal lelah menginspirasi kita ya. Kalau nggak ada beliau, inspirasi nggak kebentuk di sini nih. Sama-sama. Jadi WTTR ini adalah salah satu anak usahanya Waskita Toll Road. Oke. Alhamdulillahnya saya sebelum tugas di WTTR ini juga sebagai salah satu boardnya di Waskita Toll Road. Tapi dulu bidang SDM dan legal IT. Yang ada kaitannya dengan divestasi WTTR pada waktu itu. Oke. Nah WTTR sendiri atau Trans Jawa Tol itu awalnya memiliki ruas dari Kanci sampai Pemalang, ditambah Pasuruan Probolinggo, kurang lebih 250 kilo lebih yang Cikanci Pemalang itu, ditambah Pasuruan Probolinggo 40 kilo, jadi totalnya hampir 300 kilo Mas. Itu ngebayangin dari Kanci sampai Pemalang. Hampir 250 kilo lah totalnya ya. Oke. Nah, tetapi tahun 2023 karena strategi perusahaan WTTR ruas Kanci Pejagan Pemalang itu dijual. Oleh kita ke INA. INA itu juga lembaga pemerintah untuk pendanaan juga gitu. Indonesian Investment Authority ya. Sovereign Fund-nya Indonesia lah gitu. Di bawah Kemenkyu ya. Kemenkyu salah satunya. Nah saat ini berarti otomatis yang mayoritas tinggal Pasuruan Probolinggo kurang lebih 40 km. Dan sudah beroperasi penuh sejak Agustus 2023. 40 kilo itu penuh. Awalnya operasi tahap 1 tuh sampai kurang lebih 30 kilo lah. Itu di 2019. Terus dia pandemi beroperasi, konstruksi penyelesaian tahap 4 yang 10 kilo terakhir kurang lebih itu selesai di 2023. Jadi Agustus 2023 full udah beroperasi sepenuhnya 40 kilo. Di sana ada 4 gerbang tol, Probolinggo Barat, Probolinggo Timur, Tongas dan Gending. Dan salah satu backbone atau jantungnya Jawa Timur Bali nantinya. Ketika Probowangi udah nyambung. Ya. Kira-kira itu. Dan akses itu sudah selesai semua itu ya? Udah Mas. Udah nggak ada konstruksi lagi? Udah nggak ada. Udah selesai. Dan di sana tujuan wisata ke Bromo dan lain-lain. Keluarnya situ ya? Keluarnya situ. Oke. Itu kan yang terakhir Probolinggo itu kan ya? Iya, Probolinggo Mas. Jadi keluar, kalau mau ke Bromo itu kita bisa keluar Tongas atau Probolinggo atau Gending ya. Itu nggak jauh tuh dari situ. Dulu kalau saya ke Jember tuh keluar situ juga tuh, ingat banget. Iya pasti. Betul ya? Iya betul. Udah deket lah dari situ. Ya, oke. Mungkin
ada yang mau ditampilkan? Boleh. Bisa ditampilkan nggak kita? Ini biar lebih jelas nih. Nah ini ya logonya WTTR nih Mas Aden yang sebelah kiri. Pasuruan Probolinggo itu anaknya WTTR yang sebelah kanan logonya. Jadi tiap ruas itu ada direksinya sendiri. Kita seolah-olah seperti subholding lah. Induk kita WTR, Waskita Toll Road. Tetapi yang menarik adalah WTTR ini kepemilikannya tidak hanya sepenuhnya Waskita Toll Road, tetapi juga ada pihak lain. Pihak strategik, yaitu Dana Reksa atau nih seperti ini nih. Ada BRI itu ya? BRI Manajemen Investasi. Kita memiliki WTTR, lalu WTTR memiliki Pasuruan Probolinggo. Tadinya di sini ada 4. Kanci Pejagan Pemalang yang dijual. Nah sekarang tinggal 1. Kira-kira ini. Terus next. Ini keseluruhan Trans Jawa nih untuk aja ya, untuk highlight. Jadi kalau kita bicara klaster 4 Trans Jawa itu mulai dari Surabaya sampai Banyuwangi. Sebetulnya ada klaster-klaster yang lain nih Mas, klaster 1, 2, 3, 4. Yang satu tadi misalnya Tangerang dan Jakarta dan sebagainya. Kita fokus ke 4. Klaster 4 ya. Yang punya kita yang dikotakin itu hampir 40 kilo ya, 39,3 Pasuruan Probolinggo. Sisanya ada yang dimiliki Wika, ada yang Jasa Marga, ada yang lain-lain lah kira-kira itu. Yang sedang dikonstruksi ruas paling ujung Probolinggo Banyuwangi itu oleh Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi. Itu KSO juga antara Jasa Marga, Berantas Abipraya dan juga Waskita Toll Road, tapi porsi Waskita Toll Road kecil. Tapi ikutan juga ya? Ikutan juga ya. Oke, kita fokus ke yang punya kita ya, Pasuruan Probolinggo. Lanjut. Ini sekilas layoutnya nih, layout trase dan koridornya. Mulai kilometer awal ya di hulu itu 809, kemudian sampai 844 ya. 844 844 ya. Ujung ya, itu udah keluar paling ujung tuh. Ada 4 ruas, ada 4 gerbang tol ya. Probolinggo Tongas, Gending, Probolinggo Barat, Probolinggo Timur. Lanjut. Ini kira-kira view-nya lah ya. View-nya kita tolnya itu ada 4 lajur 2 arah, kemudian ada bahu jalan dan kelengkapan yang mengikuti aturan BPJT yaitu standar pelayanan minimum. Detailnya ada ya. Lanjut. Kemudian ini proyeksi traffic ya, bahwa memang kalau kita lihat trafficnya itu setelah dioperasikan cukup rame karena salah satu tol prioritas dan pokok lah untuk menuju ke arah Banyuwangi dan wisata Bromo Mas Aden. Ini banyak ya ternyata ya. Trafficnya luar biasa apalagi kalau peak season ya. Weekend, long weekend, hari kejepit dan hari-hari besar, Nataru, Idul Fitri, Idul Adha, liburan sekolah dan sebagainya. Lanjut. Lalu ini sekilas saja untuk tambahan info ya mengenai dari traffic itu. Kalau kita kelompokin golongan 1, 2, 3, 4 memang yang paling banyak golongan 1 Mas, penumpang, mobil penumpang. Hampir 81% lebih. Golongan 2, 3-nya kecil-kecil ya. Tetapi kedepannya mungkin akan berubah seiring dengan dibukanya Probowangi dan akses logistik ke wilayah setempat gitu. Karena di sana banyak kawasan industri sih sebetulnya. Nanti ada Manyar, smelter, ada Jiep, Jatim, Industrial Estate dan sebagainya ya. Terus angkutan proyek Mas. Kan Probowangi kan 175 kilo tuh. Otomatis pengangkutan material berat kan harus lewat tol kalau mau cepat gitu. Jadi potensi berubahnya golongan juga ada nanti ke depannya. Lanjut. Nah, ini tugas kita nih. Jadi pengelola tol itu Mas Aden tidak hanya bicara bisnis, target revenue, tapi kita punya tanggung jawab sosial dan lain-lain seperti keselamatan penumpang juga syarat wajib. Ini ada nih kampanye keselamatannya. Coba next. Apa aja ya yang diharapkan? Ya tentunya mengurangi tingkat kecelakaan, meningkatkan rasa aman, nyaman, mengurangi tingkat fatality. Kalau ada kecelakaan tuh kalau bisa jangan ada yang meninggal deh. Syukur-syukur nggak ada sama sekali gitu kan. Sampai dengan menghimbau seluruh stakeholder yang terkait untuk berlalu lintas yang aman dan sesuai aturan lah gitu.
Kita lakukan kampanye keselamatan rutin, baik itu pasif, aktif, himbauan, approaching dan sebagainya ya, digital maupun non digital. Lanjut. Ini contohnya nih, kita mengapproach para stakeholder pengguna jalan di rest area, di warung kopi. Di samping kita juga pasang kampanye keselamatan di rambu-rambu digital Mas yang ada di sepanjang tol, pintu tol, di tengah tol dan sebagainya. Menggandeng, menggandeng semua stakeholder nih dari kepolisian, perhubungan, LSM dan lain-lain lah. Ini contoh rambu-rambu keselamatan yang pasif, yang aktif itu juga ada di JPO dan sebagainya ya. Sesuai aturan tentunya Mas. Terus lanjut. Next. Ini penampakannya 4 pintu tolnya Pasuruan Probolinggo ya Mas ya. Jadi kalau contohnya gerbang tol Probolinggo Timur tuh aksesnya bisa ke Lumajang, ke Jember, ke Kota Probolinggo. Kalau yang Gending itu ke wisata Pantai Bentar, wisata Arung Jeram, pantai paling ujung Gending tuh. Iya, paling ujung. Termasuk ke Banyuwangi dan ke Bali saat ini yang paling ujungnya Gending gitu. Gending ya. Lanjut. Next. Oke, lalu ini yang harus diperhatikan nih, Mas. Di bisnis tol itu namanya standar pelayanan minimum. Itu ketentuannya sangat rigid dari Kementerian PU, khususnya BPJT, Badan Pengelola Jalan Tol. Salah satunya ya peningkatan layanan transaksi, peningkatan layanan pemeliharaan, peningkatan layanan lalu lintas, dan yang terakhir peningkatan layanan kondisi khusus seperti Nataru, Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya. Ini ada fisik, ada non fisik nih. Fisik tuh kayak rambu-rambu, drainase, kemudian perkerasan, lubang-lubang kecil pun kalau bisa kita kurangi dan tidak ada gitu loh ya. Perbaikan juga tertentu misalnya. Ya non fisik ya kampanyenya, sosialisasinya, pemantauannya dan lain-lain lah. Dan ini syarat, begitu ini nggak dipenuhi minimumnya, izin operasional tol akan dikoreksi atau dievaluasi oleh BPJT. Dan kalau berturut-turut tidak termaintain dengan baik, ya tol akan dibatalkan ataupun ditutup ya? berpotensi izin-izinnya ditinjau kembali. Mungkin ada di suspend sebentar tuh penting boleh bisa dilewatin aja gitu. Kalau memang lubangnya banyak banget dan nggak layak dilewati ya ditutup sementara. Itu Mas kira-kira itu. Tapi kebanyakan contohnya itu ya Mas. Contohnya itu, tapi kebanyakan karena sangat ketat dan masif ya mereka menjaga lah. Jangan sampai karena rugi banget ya. Rugi banget. Lanjut. Oke, lalu kita juga dituntut untuk efisiensi. Makanya pengelolaan jalan tol itu juga harus bisa kita lakukan sendiri dengan belajar dengan mitra awalnya. Lalu kalau kita udah bisa, kita berdiri sendiri. Awalnya kita kerjasama dengan pengelola manajemen tol pihak ketiga. Begitu kita bisa ya kita lepaskan mereka, kita lakukan sendiri. Dengan begitu kita ada efisiensi pengelolaan Mas sekitar 28-32%. Oh banyak dong. Banyak. Karena kita ngurangi pajak pihak ketiga satu. Yang kedua, orang kita selain dididik lebih pintar, lebih bisa maju, seluruh kos-kosnya bisa kita tekan gitu loh. Overheadnya, lean organisasinya gitu loh. Terus belajarnya juga ya. Belajarnya juga yang mahal itu Mas. Bahkan dengan kita melakukan swakelola jalan tol Mas, ke depan kita bisa bikin unit bisnis sendiri, diversifikasi usaha. Bikin misalnya PT pengelolaan jalan tol Paspro, nanti dapat kontrak dari Jasa Marga, dapat kontrak dari pengelola tol swasta dan sebagainya depannya loh ya. Karena kita udah bisa. Tinggal KBLI atau syarat-syarat administrasinya oke aja gitu loh. Dengan begini selain efisien, mahal belajarnya dan bisa jadi diversifikasi usaha Mas. Jadi sumber income baru. Income baru. Lanjut. Nih, yang kira-kira berapa orang sih yang efektif atau oke untuk pengelolaan operasi jalan tol seluas 40 kilo itu ya kira-kira, karena ini siang malam Mas. Kenapa 155 orang? Karena kan 24 jam sip-sipan. Jadi ya memang harus banyak orang, ya bukan banyak sih, harus cukup lah orangnya dengan mempertimbangkan operasional dan layanan 24 jam. Siang malam lah. Lanjut. Terus ini sekilas saya ingin insight ke Mas Aden dan pemirsa tentunya.
tentang foto-foto waktu konstruksi Mas, sekilas saja. Lanjut. Ini trasenya ya. Terus ini adalah foto-foto waktu penyelesaian konstruksi yang ada di Paspro, baik itu trase, koridor utama, bahu jalan, jembatan, kemudian gerbang tol ya, interchange itu yang sebelah kanan atas, dan beberapa titik TIP ya, tempat istirahat atau rest area lah kira-kira itu. Lanjut. Suka dukanya sih memang balik lagi ke tadi dulu. Suka dukanya memang proyek tol ini non teknisnya juga berat ya, kayak sosial, pembebasan lahan, tapi itu mendewasakan kita untuk bisa mengatasi semua kendala dengan target yang terukur lah, waktunya, biayanya dan sebagainya. Dan sebetulnya dengan pengelolaan non teknis tadi juga bisa jadi diversifikasi usaha Mas. Kalau kita punya perusahaan PT pengelolaan perizinan jalan tol itu juga bisa jadi unit usaha juga Mas, peluang baru untuk para investor yang mau mengembangkan tol dan belum pernah punya pengalaman tentunya gitu loh. Kita siap gitu loh Mas. Nah itu juga ya sebagai direksi tentunya kita juga punya tugas untuk gimana caranya sesuatu itu bisa dicuankan gitu loh Mas. Iya benar. Selain tugas selesai apa nih yang bisa dicuan gitu loh. Kira-kira itu. Lanjut. Oke, sekilas saya juga aktif di forum GIC BUMN ya Mas. Nanti kita akan insight apa sih gunanya gitu ya. Ini anggotanya forum GIC BUMN kita nih Mas. Saya alhamdulillah ketua umum udah hampir 3 tahun, jadi ya bermanfaat lah. Salah satunya menjadi agen atau pembantu pemerintah dalam menyusun regulasi keselamatan nih Mas. SIG ini apa nih? Semen Indonesia Group. Ya. SIG. Oh ini Semen Indonesia. Ya. Jadi kita menjadi partnernya PUPR, Kemnaker, Kemhub untuk nyusun peraturan dan pedoman keselamatan, apakah itu keselamatan konstruksi, keselamatan perhubungan, keselamatan perkereta apian dan lain-lain Mas. Dilibatkan. Kan kalau dilibatkan kita manfaat Mas. Apa yang menjadi kepentingan industri kita omongin di situ. Jadi nggak terlalu memberatkan lah. Kalaupun ada ketentuan ya harus ada biayanya misalnya. Jadi dilegalisasi Mas. Oke lanjut. Sekilas saja. Nah terus ini mungkin kaitannya tugas seorang CEO lah ya, dengan skop yang tertentu misalnya terhadap mahasiswa saat ini atau karyawan ataupun pegawai lah ya. Kita untuk menjadi pemimpin itu ini pengalaman pribadi sih Mas. Ya sharing kan katanya belajar juga, sharing is learning ya Mas. Bukan sharing is teaching, bukan ya Mas. Kita juga belajar juga. Tapi dalam rangka belajar kita ingin bertukar pengalaman bahwa menjadi CEO itu juga syaratnya tidak mudah ya. Jadi ada leadership harus oke, integritasnya terjaga, harus berwawasan global tadi Mas, networking, pikirannya harus gimana caranya jadi cuan, kenal sama semua organisasi lokal, global dan regional misalnya. Lalu harus punya track record. Jadi katanya mau jadi Obama itu sebetulnya dia dididik sejak dari SD. Kalau nggak didik dari SD, kejujurannya, integritasnya, kebaikannya itu jejak digitalnya katanya tetap bisa diulik-ulik katanya Mas. Jadi ya itu juga penting tuh. Terus energizing dan harus bisa menginspirasi, memberikan empower itu inspirasi dan melibatkan semua orang gitu ya. Lalu juga concern terhadap masalah lingkungan, sosial, tata kelola. Lalu harus jadi eksekutor yang tangguh, fast driving Mas. Tidak hanya ide, rencana, konsep, tapi harus driving eksekusinya harus cepat gitu loh. Bukan hanya eksekusi tapi drive. Mengeksekusi yang cepat, yang matang, yang tepat. Ya salah benar urusan belakangan. Kita sebagai direksi harus punya semangat untuk mendrive secara cepat dengan pertimbangan yang matang. Kalaupun ada salah atau dinilai tidak tepat ya konsekuensi. Tapi yang jelas kepentingan kita adalah perusahaan gitu. Kira-kira itu sih mindsetnya. Syukur-syukur tidak ada hal-hal yang dianggap tidak tepat karena kan tadi pertimbangannya matang dan sebagainya. Terus ya tentunya tanggung jawab kita lah masalah keimanan, religi itu juga jadi benteng kita gitu loh. Kira-kira ini sih Mas yang perlu terus dijaga selama kita bertugas di level apapun. Terus slide terakhir. Nah ini katanya
kalau kita kerja secara konsisten, integrasi, tidak silo-silo gitu ya, dengan PDCA proses yang terus-menerus, itu juga tidak hanya bekerja, tapi bisa meng-creating value, Mas. Menciptakan nilai lebih. Nilai lebih itu ya daya saing meningkat, baik personal value maupun corporate value tempat kita bekerja, laba usaha meningkat, pendapatan meningkat, stakeholder satisfaction juga meningkat ya. Masyarakat welfare-nya juga dapat semua gitu loh, Mas. Tapi ya semua harus terukur ya, ada visinya, targetnya gitu ya, reviewnya PDCA proses dan eksekusinya bagaimana. Terus terakhir, nah ESG ya, ESG ini penting karena environment, social, and governance ini sekarang sudah menjadi parameter utama dalam keberlangsungan bisnis, terutama menjaga kepercayaan calon investor. Saat ini ESG rating atau global bond itu, Mas, menjadi prakualifikasi usulan pendanaan investasi, baik infrastruktur maupun lain-lain. Kalau tidak ada dokumen ESG dan implementasinya yang baik, biasanya pengajuan pendanaannya terkendala, bisa gagal, bisa nilainya kurang, atau presentase persetujuan kreditnya juga berkurang, tidak sesuai target, dan lain-lain. Yang paling penting nih, ESG ini kalau implementasi, biasanya kan orang nyusun dokumen dibagus-bagusin, sewa konsultan, kreditnya diterima misalnya. Tapi nggak cukup di situ. Ketika fisiknya mulai dikerjakan, maka implementasinya juga harus kelihatan. Kalau enggak, ini dampak atau ancaman terbesar adalah dukungan masyarakat akan terganggu. Banyak demonstrasi, proyek stop maju, dan mungkin bisa di moratorium dalam jangka waktu yang panjang, kreditnya macet, proyeknya macet, mangkrak. Karena apa? Isu lingkungan misalnya, isu kecelakaan, demonstrasi yang besar-besaran dan sebagainya gitu loh, Mas. Jadi pentingnya ESG ini sekarang tidak hanya kebutuhan, tapi udah bagian dari investasi dan instrumen keberlangsungan usaha. Nah, tol itu penting karena pendanaan tol itu tidak sedikit. Nilainya triliun dan long term investment. Nggak mungkin mampu dengan keuangan mandiri. Pasti menggandeng partner, perbankan non perbankan, dan semua pendana pasti masyarakat ini demi sustainnya kredit mereka, terjaminnya cash flow dan pengembalian kreditnya si pendana gitu loh. Loh, ini jadi seru nih ya, viewers. Kira-kira itu sih, Mas. Kalau namanya si ESG ini sekarang kan sudah menjadi kewajiban tadinya, Pak. Ya. Dulu kan seolah-olah pemanis saja nih, hanya pemanis nih ya. Tapi sekarang kewajiban. Kenapa mereka mensyaratkan itu tadi ya? Iya, syaratnya karena langsung. Duit gua harus balik loh. Harus balik. Proyeknya harus tepat waktu. Dan bukan balik doang, Mas. Profitnya harus diterima. Kalau balikin uang doang sih gampang, tapi labanya apanya, cost of money-nya harus diterima oleh pendana gitu. Iya. Maksudnya itu tuh untuk menjamin keamanan mereka juga ya. Betul. Kalau proyeknya aman, lancar, berarti pengembaliannya. Oke. Ya. Wah, ini. Dan dampaknya bagi masyarakat juga. Masyarakat merasakan manfaat adanya proyek tangible dan intangible-nya. Tangible nih, misalnya proyeknya lancar, UMKM dia jalan, kos rumah dia yang tadinya nggak kepake jadi kos-kosan. Dia mau jual apa aja di proyek bisa. Ya. NJOP tanahnya meningkat. Ya kan, Mas? Itu yang tangible. Yang intangible, polusinya ditekan, kesehatan mereka terjaga, akses mereka tetap tidak terganggu misalnya. Tanggung jawab sosial misalnya penghijauan di sekitar mereka jalan. Ini manfaat dari ESG. Iya. Wah, itu kalau masyarakat udah happy, ya udah proyek pasti sukses. Jalan lah ya. Iya. Kira-kira itu, Mas Adit. Paham. Ada nggak slide terakhir nih? Coba slide terakhir masih ada nggak? Nah, ini yang terakhir banget, pamungkas nih. Oke, gimana nih? Jadi yang mau disaringkan adalah izin, Mas. Ini kita ingin mentransformasi budaya dari budaya compliant ke creating value, excellent. Ibaratnya ini telur besar ya, yang merah ini. Kalau dulu kan kita bekerja yang penting comply deh, audit yang penting lulus, administrasi yang penting lengkap. Hasil nomor 2, walaupun penting ya. Tapi dengan adanya perubahan paradigma ke business excellent atau operational excellent, kita berharap hari demi hari itu bekerja by behavior kita SOP excellent, sehingga comply itu hasil.
Ya udah pasti komplain wong tiap hari tertib. Bukan tujuan. Bukan tujuan. Komplain itu hasil karena kita udah terbiasa. Sehingga ini Mas, yang tadinya compliant culture berubah menjadi excellent creating value. Kalau creating value ya semua everybody happy Mas. Pendana bahagia, masyarakat bahagia, auditor bahagia, kita pemimpin juga karyawan juga semua happy ya. Mas gitu. Ya. Kira-kira itu sih Mas. Ini ya jadi ya. Oke. Wow. Ini menarik Mas karena ini perubahan itu benar transformasi paradigma ya. Jadi kalau tujuannya ke excellent. Ya. Jadi setiap hari itu budaya tuh ke arahnya ke sana ya. Bukan cuman ngisi formulir doang nih, kalau mau audit atau ABS lah asal bersenang lah itu udah lama lah itu harus kita buang gitu. Ini harusnya mungkin ada step untuk mencapai ini semua ya. Iya tadi SOP-nya jelas, leadership-nya harus oke yang tadi loh Mas. Kita sebagai pemimpin 5 yang tadi jalan itu ya, yang tadi yang CEO itu ya. CEO itu. Itu prosesnya itu dikerjakan ya. Oke, mungkin. Oke, kira-kira itu sih Mas. Materiku udah semua tinggal ya apa yang perlu dieksplor supaya manfaat gitu Mas. Ini sih seru. Ini masih ada lagi? Kayaknya coba next. Ini. Kalau ini anu aja ini apa namanya promosi ini. Gak apa-apa. Ini kan bagian dari ini ya sesuatu ilmu ya pemahaman terhadap yang tadi kita sampaikan. Jadi gimana nih? Mas? Jadi ekonomi IHSE ini Mas cocok untuk para leaders lah. Oke. Leaders itu ya dari middle leaders sampai top leaders ya, dari level kepala proyek sampai dirut lah. Oh, jadi ini tuh buku yang dikarang oleh Mas Subhan sendiri. Iya. Oh, ini viewers nih, Mas Subhan udah ngarang buku namanya izin saya share Economic IHSE. Ya. Ini jadi isinya kita udah di sini yang ingin kita sharingkan adalah sudah tidak bicara teori Mas, sudah tidak bicara APD, kecelakaan, kematian, tapi udah bicara kebangkrutan Mas. Kalau tidak menerapkan ESG atau IHSE yang komprehensif atau holistik itu ya berpotensi bangkrut. Ini contoh nih Mas, contoh sederhana. Perusahaan global di dunia apapun namanya, apalagi udah global ya, udah listing di bursa misalnya. Kalau terjadi kecelakaan kerja sekali saja atau pencemaran lingkungan sekali saja, tapi viral, terekspos kemana-mana gitu ya. Apalagi zaman sekarang jejak digital sulit kita bendung Mas. Ada Pameo kan lebih baik ditangkap polisi daripada ditangkap netizen katanya gitu kan Pameonya. Nah artinya apa? Itu contohnya kan 2005 ada tuh waktu saya masih kuliah di Sipil Undip itu kan 2005 ya. Ada maskapai nasional yang familiar di telinga kita. Waktu itu primadona banget lah. Karena harganya terjangkau, layanannya lumayan bagus. Lokasinya kemana-mana ada tiket itu. Jatuh di Mamuju Sulbar bangkrut. Nama maskapainya. Nggak usah sebut merek lah Mas ya. Paham saya. Ada juga perusahaan tambang global di Minahasa. Isu lingkungan. Dia katanya mencemari perairan di sana. Bangkrut juga Mas. Nah itu sebagai bukti tidak ada perusahaan yang kebal masalah, yang kebal kecelakaan, yang kebal potensi pencemaran. Maka ya sistem manajemen dan komitmen nilai keekonomian IHSE harus dipahami karena bisa menyebabkan kebangkrutan. Oke. Tadi loh ESG nggak jalan, nggak dapat dana. Dana diterima pun dokumen bagus sewa konsultan nggak nyata implementasinya di demo. Proyek berhenti. Nah itu dampak-dampaknya kira-kira. Ini udah beyond ini ya. Kita tuh harus benar udah sampai ke sini ya, memikirkan ke semua dampak yang bisa yang dihasilkan dari operasional excellent tadi ya betul. Wow keren ini. Ini mungkin viewers ini buku mungkin bisa dibeli ya nanti di mana di toko buku mungkin sudah ada. Nanti kita share e-booknya aja Mas supaya simple. Ini buat yang ini penonton yang ingin dapat giveaway buku yang tadi ya itu silakan komen di Instagram atau di podcastnya atau di podcast kita ini silahkan nanti komen dan nanti kita akan share e-booknya yang paling bagus, paling menarik, paling keren menurut redaksi nanti akan berikan giveaway buku ini. Ya siap. Gitu ya. Mungkin begitu? Iya Mas, siap. Ini luar biasa sekali. Saya ketemu Mas Subhan
Tapi ilmunya banyak banget ya dan menginspirasi ya. Terima kasih Mas Suban ya bisa hadir di IKT Excite. Ini inspirasi ya tidak hanya untuk adik kelas, mungkin ada teman-teman seangkatan kita yang ingin mendengarkan pun bisa terinspirasi juga, bisa membangun karir. Kan hidup tidak yang terlambat. Dan ya bisa kan? belajar dari manapun. Iya, dan ini izin Mas, ada satu pembelajaran ya sebelum mengakhiri. Pembelajaran yang ini pengalaman pribadi juga, yang ya mudah-mudahan kalau saya sharing bisa manfaat ya. Itu adalah jangan pernah menolak tugas dan kerjaan apapun. Dan jangan pernah berpikiran negatif terhadap tugas yang nggak ideal yang kita pikirkan pada waktu itu. Misalnya gini contoh ya, seorang kepala proyek, kalau di sipil kan cita-citanya kan pasti ingin dong jadi manajer proyek atau project manager. Ketika seorang kepala proyek itu dipindahkan tugasnya ke bagian yang tidak disukai atau dalam tanda kutip pada waktu itu termasuk dalam tanda kutip tupoksi yang buangan lah kasarannya. Jadi internal audit atau jadi manajer QHSE atau manajer safety kan ya dalam tanda kutip gradingnya kan dalam sosial kayaknya turun atau apa. Itu jangan pernah menolak. Karena bisa jadi itulah jalan kita untuk sukses dengan pengalaman dan pengetahuan yang ditambahkan dari tugas tadi. Dan sekalipun sekalipun levelnya naik atau setara atau bukan bidang kita sama sekali, misalnya ditugasi di tugas legal misalnya, ngurusin kepailitan, ngurusin litigasi kontrak misalnya, itu juga jangan pernah kita tolak karena bisa jadi di situ banyak berkah dan networking yang luar biasa yang akan menambah value personal kita maupun corporate value perusahaan kita. Itu aja sih Mas tambahannya. Itu tadi poinnya. Setiap tugas yang dikerjakan dengan baik akan menambah value bagi diri kita sendiri dan perusahaan. Oh luar biasa. Ini viewers inspirasi yang sangat dalam ya. Semoga kita bisa mendapat manfaatnya yang tentu saja untuk kebaikan kita semua. Dan sekali lagi Mas Suban, terima kasih banyak. Sama-sama Mas. Semoga kalian semakin maju, bisa memberi manfaat untuk semua orang, masyarakat, terutama untuk bangsa ya. Ya. Dan di IKTeksi Mas. Oh pasti. IKTeksi harus disebut duluan Mas. Oh iya, salah saya. Terutama untuk IKTeksi, karena ini adalah organisasi kita bersama. Siap. Terima kasih Mas Suban. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Viewers, kita akan kembali di episode berikutnya dengan tamu-tamu yang lain. Salam. Sukses IKTeksi. Sukses IKTeksi. Thank you Mas Ade. Sehat. Salam.